pimpinan yang berangkat dari partai blas ora kena sing enek dipercaya, jane kan begitu. Karena nggak mungkin untuk dapat dipercaya, mestinya kan begitu. Lagi mungkin dianggap provokator nantinya. Wes lebih dari cukup lah, wes nanti saiki ya mau embek-embekan, gak dan ngembek kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memposisi memunajat dengan kesadaran sebagai fakir, memposisi menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kedua sholawat sholawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam syafaatnya ridha maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada situasi yang bertepatan mungkin di bulan Rajab yang minggu depan tanggal 12 Rajab ya, sekarang kan tanggal 6, tanggal 5 malam Jumat depan itu kan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita malam ini banyak yang memperingati Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang kita mengambil hikmah-hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Setiap manusia itu mengalami perjalanan hidup, memiliki perjalanan hidup. Kita memberikan satu perspektif penjelasan dari guru kita saat menjelaskan berkaitan dengan Isra Mi'raj ini. Kalau ini karena begini, kehidupan agama itu kan terjadi distorsi. Ada kemungkinan terjadinya distorsi, maksud saya itu kan besar. Saat segala sesuatunya itu rumusan sesuatu, saat sesuatu itu dirumuskan, sehebat apapun, seahli apapun, akan tetapi saat merumuskan itu tidak di dalam kewenangan, karena setiap ada ungkapan bahwa arsalna, kami menyampaikan risalah kami dengan melalui rasul kami, arsalna rusulana, menyampaikan risalah melalui rasul itu bilhaq, dikatakan bilhaq. Bilhaq itu ya berarti kan dengan kebenaran. Jadi keberadaan rasul, dan rasul itu saat nazala, saat menyampaikan, memberi pencerahan kepada umat manusia, itu bilhaq. Kesadarannya hadir itu karena bilhaq sebagai kebenaran, sadar sebagai al-haq. Di balik kalimat bilhaq itu sebagai yang hak, sah dan wenang, dikatakan sebagai
atau katakanlah kadang Nabi Muhammad umpamanya, atau Nabi Isa, atau Nabi Musa, atau Nabi Ibrahim sebagai pemegang otoritas, tapi makna pemegang otoritas ini bukan sebagai sebuah makna kontrol kekuasaan seperti politik, menguasai, mengontrol seperti makna politik untuk memiliki sebuah kekuatan, kekuasaan kan gitu. Akan tetapi makna bil hak ini sebagai hak karena memang biamrina, memang karena pijakannya hanya sakdermo menjalankan perintah Tuhan untuk menyampaikan perihal risalah kebenaran tentang Tuhan supaya dapat terrealisasi, teraplikasi dalam kehidupan, supaya manusia itu memiliki kesadaran, supaya manusia itu bagaimana menjalani hidup di dunia ini dapat terbebas. Kesadaran itu supaya manusia itu tidak terjajah, tidak hidup di dalam kuburan, supaya manusia tidak terjajah, tidak hidup di dalam kuburan, dikubur oleh akunya, dikubur oleh gengsinya, dikubur oleh segala hal yang sifatnya adalah lahir, dohir, fisik, duniawi, material. Karena kita faktanya itu hidup di dunia penuh dengan bersinggungan dengan materi, jabatan, kekayaan, kekuasaan, semua pijakan bergeraknya itu selalu bersinggungan dengan yang sifatnya materi, karena rogone awake dhewe itu materi. Utek sebagai transisi antara materi dan batin. Otak itu adalah ada materialnya di dalam ini, tapi pikiran itu kan seperti sifatnya itu transisi antara dunia material dengan imateri, dengan yang non materi, untuk dimasukkan ke dalam posisi batin. Pada saat kita di dunia, kemudian sentuhan pikiran karena hatinya itu di dunia, hatinya itu materi, kecintaannya pada materi, pedomannya memiliki rentek niat yang ditetapkan di hati itu materi, maka semua kehidupan dunia akan bersinggungan langsung dengan materi, sehingga mengira yang bahagia, tentram itu adalah materi. Kekuasaan, kesucian, kehormatan, kemuliaan, keagungan itu akhirnya parameternya itu juga materi. Maka muncullah sebuah perilaku yang disebut tomak, serakah, angah-angah. Ini kemudian ketamakannya, keserakahannya ini dikemas melalui sebuah kekuatan dan kekuasaan. Kemudian legalnya secara resmi dibuatlah satu ajang yang disebut dengan panggung politik. Maka pada saat
keadaan dicoba ditata bangsa dan negara ini sedemikian rupa, akan tetapi pijakan sistem berbangsa bernegara itu adalah karena tidak mengetahui adanya kehidupan yang sifatnya batiniah, yang sifatnya lebih hakiki, yang sifatnya lebih lebih langgeng, ya, bersifat abadi. Perennial, orang mengatakan demikian, itu adalah karena tidak mengetahui tentang adanya kehidupan yang batin, tidak mengenali kehidupan yang sifatnya batin, tidak mengenali kehidupan yang sifatnya itu adalah memfungsikan hati nurani, itu adalah hidupnya yang batiniah. Maka semua orientasi kehidupan itu pijakannya adalah material, maka tamak, serakah, kekuatan, kekuasaan, dan kontrol itu adalah seperti tidak bisa dihindari. Sehebat apapun seseorang merancang dan merumuskan bagaimana membuat sebuah kesejahteraan itu dicoba dibangun, maka namanya benturan, namanya kepentingan akan terus berlangsung karena memang kepentingan itu adalah suci, bentuknya itu sorban, kopiah, supaya ini dianggap kesucian. Ngomong tentang dalil ketok wis suci, tapi perbuatannya kotor, kan gitu ya. Itu selama sistemnya itu adalah meninggalkan hal yang batiniah, kehidupan yang batin. Karena batin itu krenteke ati, niatan ati atau krenteke ati itu ada di dalam dada. Yang menjadikan seseorang itu tentrem dan bahagia, adem dan ayem, itu adalah hati. Yang dikatakan hidup itu adalah rosone atau hatinya. Banyak orang yang ketok itu hidup, tapi sesungguhnya mati. Karena nuraninya itu enggak ada. Orang itu mentolo berbuat, lahirnya itu kejem, mentalan, itu karena nuraninya mati. Semua juga berbicara begitu. Itu karena hati nurani itu seharusnya ada orientasinya. Hati itu seharusnya ada isinya. Hati nurani itu tidak kosong, hanya jika di dalam hati itu ada keberadaan Tuhan, hanya jika keberadaan Tuhan itu ada di dalam hati yang menjadikan hati nurani itu berfungsi, hanya jika ditunjukkan oleh nadhiron, ditunjukkan oleh bilhaq, ditunjukkan oleh kebenaran. Maka selama sistem ideologi pola pemerintah kita belum orientasi Garuda secara fix, kenapa Jenderal Supriyadi sama Jenderal Sudirman pada saat diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima Besar dilantik, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir, dan sampai diganti opo enggak juga enggak hadir saat itu.
Karena beliau yang tahu persis penjelasan perihal apa itu Garuda yang posisinya di tengah di antara presiden dan wakil presiden, tapi Garudanya itu di atas. Karena itu adalah fungsi hati nurani. Selama fungsi hati nurani terabaikan, tidak menjadi orientasi ideologi dalam pijakan membangun sistem pemerintah, sistem apalagi yang digunakan seperti sekarang ini sistem partai, ya kita hanya mengikuti konstitusi saja. Iki kan tahun ngarep kan mulai rame lagi tentang pemilihan. Ya terserah nyoblos opo, terserah partai opo, terserah. Tapi secara logika dari manapun sesungguhnya pimpinan yang berangkat dari partai blas ora kena sing enek dipercaya, jane kan begitu. Karena enggak mungkin untuk dapat dipercaya, mestinya kan begitu. Lagi mungkin dianggap provokator ki nantinya. Wes lebih dari cukup lah, wes nanti saiki ya mau embek-embekan, enggak ndang ngembek kan gitu ya. Sistem apalagi nek di kaitnya elit global, di kaitnya ekonomi, wah dari mana memperbaiki yang semuanya dikontrol, keuangan dikontrol, beras dikontrol, gula dikontrol ya. Tapi kita tidak pernah dilatih untuk ngontrol supaya kowe ngontrol nek mangan gula aja akeh dadi diabetes. Nek maem gorengan aja akeh dadi kan gitu. Jadi ini kan gitu. Yang dilatih itu kan mengontrol diri. Karena awake dhewe gak iso ngontrol, maka dikontrol oleh orang lain. Kaya-kaya ki seperti itu, maksudnya ki kaya-kaya ki apa politik ki gak kena dipercaya blas begitu loh. Kok sampai saat ini kok ora enek sing kena dipercaya? Ya. Ora enek sing kena dipercaya. Di presiden setiap kali ada harapan. Saiki kayak Pak Prabowo pangapunten itu juga kritik mulai pedas di mana-mana. Narasinya juga narasi kampanye, bukan narasi solusi kan gitu ya. Apa jarilah. Iki ngomong Isra Mi'raj teko kono. Kalau kamu di jero partai ya gak arepe nata piye wong kowe iki nggawa benderane partai itu. Partai itu juga dibiayai oleh orang lain, oleh pengusaha, oleh negara lain, bisa jadi kan begitu. Sebenarnya sistem demokrasi yang sekarang ini siapa sih yang membuat, siapa sih yang punya kepentingan? Bagus mana sih demokrasi yang seperti yang sekarang dengan monarki? Seharusnya seperti apa kan gitu. Nah, rakyat jane simpel, entah sapa sing jadi presiden, sing jadi bupati, sing jadi gubernur terserah lah. Mbok lewat partai, lewat apa, lewat ditunjuk apa terserah lah. Kita enggak ingin rebutan. Sing penting nentremke. Sing penting ekonomine baik, berkembang. Tertata masyarakatnya kan gitu nah, leres tanggi orang Arab melu rebutan terserah
arepe monarki apa arepe demokrasi, wis monggo. Sistem kerajaan apa sistem republik, sing penting sapa sing dadi pemimpin bisa mengatasi permasalahan. Tadi sih di depan saya matur, ning sesuatu yang tangeh lamun saat makna si garing jero dodo Garuda, saat bintang yang letaknya di tengah yang memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa Tuhan itu ada di dalam dada, sehingga semua sifat watak dan perilakunya ketuhanan, semuanya adalah berketuhanan. Itu yang esa, itu yang dituju, itu yang diwujudkan. Pijakan aktivitas, pijakan membuat sistem, kebijakan membuat mekanisme, pijakan membuat program, pijakan membuat pelita, pijakan membuat pemikiran, pijakan membuat rumusan, pijakan komunikasi, pijakan musyawarah, itu adalah bintang yang ada di tengah dada. Berarti berfungsinya hati nurani, maka kepakan sayap Garuda akan terbang, memberikan dampak kehidupan yang menenteramkan, memberikan dampak yang menyejukkan, memberikan dampak yang menjadikan seseorang itu dapat berpikir secara jernih, secara murni, akal nalarnya terhubung dengan nurani. Sebab jika akal nalar rasional terhubung dengan sanubari, sebutannya tetap rasional, sebutannya tetap nalar. Akan tetapi yang gerakkan motornya adalah sanubari, motornya adalah kepentingan material. Maka yang terjadi keserakahan, ketamakan, mengontrol orang lain untuk menguasai orang lain, menumpuk harta. Semua adalah untuk kepentingan nafsu. Jika tidak mengenal Tuhan, tidak ada Tuhan, maka kepentingannya adalah nafsu. Walau taba al-haq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard. Kepentingannya adalah nafsu. Sedang untuk terjadinya tatanan yang membahagiakan, yang tentram, yang adil, itu semua ajaran risalah kitab, semua agama itu terrumuskan bahwa kehidupan yang inti itu adalah kehidupan yang batin, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Advent, semuanya, kejawen, kesukuan, semuanya pijakannya itu adalah tentang batin. Karena semua agama itu awalnya, dan bahkan suku awalnya, pertama muncul sebenarnya semuanya berangkat dari risalah kebenaran. Selalu begitu. Islam awalnya Nabi Muhammad memang risalah kebenaran, setelahnya mengabaikan kebenaran, membuat rumusan sendiri, tidak lagi sifatnya mutlak, tidak lagi bil haq, tidak lagi bersama dengan yang al haq, tidak bersama dengan hakikat, tapi sudah bil pikiran, bil nafsu, bil aku, bil ego, untuk melestarikan kekuasaan. Saat sebuah agama telah ditransformasi menjadi kepentingan politik, maka tafsir agama itu akan disesuaikan dengan
negara yang menguasai, pemerintah yang menguasainya. Tafsirnya akan disesuaikan dengan pemerintah. Seperti Arab sekarang ini, tafsirnya menyesuaikan dengan tafsiran modern, sehingga yang dulu dalam menjalankan agama Islam melalui tafsirnya itu adalah perempuan ditutup rapat, tidak boleh nyetir, tidak boleh keluar rumah. Tapi sekarang yang digunakan tafsirnya berbeda, sehingga orang Arab sekarang perempuan boleh keluar rumah, boleh nyopir, boleh tidak pakai jilbab, dan seterusnya. Karena itu tergantung dari tafsir agama yang dianut sekarang. Itu kan tergantung dari penguasanya. Tapi jika ditanya apakah itu ajaran Islam dari Nabi Muhammad, mereka semua kita menjawab iya, sesuai tafsirnya masing-masing. Karena beragama sekarang ini yang ada, apakah bisa dikatakan sebagai agama Muhammad, agama Nabi Muhammad? Enggak, agama tafsir agama. Kita sekarang kan menjalankan agama tafsir agama. Jadi menjadi riskan, menjadi tidak masuk akal, menjadi aneh, ajaib jika kamu menjadi fanatik, kaku, kultus, merasa bahwa kelompok dan golonganmu terbenar, terdekat, katakanlah demikian gitu ya, sehingga gampang mengolok bid'ah, mengolok yang lain tidak sesuai dengan sunnah. Semuanya itu pijakannya tafsir. Yang seharusnya dicari itu kan bukan tafsirnya. Ada enggak Nabi Muhammad itu ada pelanjutnya? Enggak. Sebab di ayat Al-Quran ternyata ada pelanjut. Seharusnya yang dicari itu kan pelanjutnya. Wa tabi sabila man anaba ilayya, man anabanya siapa? Muhammadnya di 1500 tahun yang lalu adalah Ahmad Mustafa. Muhammadnya di beberapa waktu yang lalu siapa? Muhammadnya sekarang ini siapa? Itu seharusnya kan tidak berhenti, seharusnya supaya risalah kerasulan, rusulana itu tataro, itu mutawatir, itu dapat dipercaya, dipedomi, dipegang, tidak lagi gambling, tidak lagi sifatnya estimasi, proyeksi. Nah, ini itu. Tapi kepastian. Seharusnya kan yang dicarikan itu. Seperti halnya Isra Mi'raj, itu kan juga pro kontranya kan banyak. Seperti sholat itu kan pro kontranya kan juga. Kalau dibuka apakah seperti sholat seperti sekarang, kita mencoba berpikir nalar dan rasional, tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat. Sholat di dalam Al-Quran jelas ada, perintah sholat jelas ada, dan kita yakin itu ada, dan memang seharusnya ada, dan secara logis memang ada. Yang menjadikan tidak seragam itu kan bentuk sholatnya, bentuk sendakepe, rukuk, sujud, lah itu yang mana begitu ya. Kita coba menggunakan satu, bukan merasionalkan sholatnya, tapi apakah yang kita lakukan itu memang yang dikehendaki oleh Allah kan gitu.